Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan tahap pertama uji klinis vaksin merah putih yang telah dimulai sejak Rabu kemarin, lalu bagaimana prosesnya hingga hari ini telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Rektor Universitas Erlangga, Profesor Muhammad Nasi. Selamat siang Pak Nasi, semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu ya Pak. Selamat siang, alhamdulillah. Ya, Prof, ini bisa diceritakan bagaimana proses hingga saat ini telah memasuki kajian tahap pertama atau uji klinis tahap pertama yang telah dilakukan sejak dari Maret dan ini baru hari ini atau dari Rabu kemarin telah dilakukan uji klinis tahap pertama. Oke, jadi yang terpenting bagi kami adalah bahwa ini adalah proses yang panjang dan kita ikuti mulai dari awal, mulai dari tahap pengembangan di laboratorium, kemudian preklinik sampai dengan sekarang uji klinis. Tentu tahapannya memang seperti itu. Ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk bisa menjadikan perhatian, gitu kan, bahwa di samping soal proses pengembangan vaksin, untuk case merah putih yang diinisiasi oleh Universitas Erlangga ini juga menghadirkan investor baru yang relatif kemudian harus menyiapkan seluruh aplikasinya mulai dari awal. Oleh karena itu tentu ini memerlukan proses yang panjang untuk penyiapan produksi dan lain-lain. Kita tentu sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas semua kontribusi, khususnya kawan-kawan di BPOM, Bu Feni dan staf serta jajarannya yang selama ini sudah membimbing dengan cukup intens, sehingga karena kita juga penuhi semua arahan dan bimbingannya, PPUK atau persetujuan pelaksanaan uji klinis bisa diberikan kepada kami dan sekarang tentu kita mengimplementasikan PPUK tersebut dengan sebaik-baiknya. Di fase awal tentu sudah kita siapkan dengan seoptimal mungkin karena jumlahnya dibutuhkan memang 90 sesuai dengan bimbingan dan persyaratan di BPOM. Tentu kami berusaha secara maksimal untuk bisa memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersebut, yakni dalam jumlah 90 dengan persyaratan-persyaratan yang tentu sangat ketat. Intinya dalam proses uji klinis fase 1, 2, dan 3, kami sepenuhnya berusaha dengan maksimal untuk mengikuti semua persyaratan, semua prosedur, semua bimbingan, dan semua mekanisme yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Dan alhamdulillah sejauh ini kita bisa melaksanakan dan memenuhi itu, paling tidak sesuai dengan persepsi dan kemampuan kami di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ya. Yang terpenting lagi adalah bahwa untuk proses pelaksanaan uji klinis ini tentu ada tim tersendiri. Di sana ada Prof. Kita dan lain-lain yang secara umum adalah kawan-kawan di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Sehingga prosesnya memang terpisah dengan proses pengembangan, proses preklinik, dan proses uji klinis. Semua kita serahkan sepenuhnya pada kawan-kawan yang bertanggung jawab dalam proses uji klinis ini yang merupakan orang-orang yang sangat berkompeten, yang dikomandani oleh Prof. Kita dan diawasi sepenuhnya oleh kawan-kawan para guru besar yang kita bentuk dan dalam bimbingan BPOM. Ini yang kita lakukan. Baik, untuk saat ini berapa lama nanti uji klinis tahap pertama ini dilakukan terutama di Rumah Sakit Dr. Sutomo? Ya kan untuk prosesnya kan tidak hanya diproses dari kalau hanya penyuntikannya saja, saya pikir tidak lama, tetapi kan harus kita ikuti. Misalnya fase 1 itu peraturannya seperti apa gitu kan. Kita punya 90 orang kewajibannya, tentu kita nggak bisa melakukan dalam 1 hari gitu kan. Kita harus melakukan dalam beberapa hari ya, perkiraan ada 3 sampai dengan 4 hari. Tetapi kan tidak harus ini kemudian selesai. Seminggu berikutnya, 2 minggu berikutnya kita akan melakukan proses-proses yang lain, pemeriksaan dan lain-lain. Ini mereka kita ikuti secara terus-menerus
sehingga data perkembangan dari mereka juga kita akan ikuti. Sampai dengan 28 hari kemudian kita masih harus melihat lagi kan, bagaimana reaksinya, bagaimana apanya. Tapi itu memang mekanisme yang yang dipersyaratkan oleh BPOM, dan sekali lagi kami sepenuhnya mengikuti mekanisme dan bimbingan yang ada di BPOM. Tentu hasilnya kita nggak bisa melakukan memberikan data dan informasinya, karena sekali lagi ini adalah bagian dari tugas kawan-kawan di uji klinis. Tapi sekali lagi fase 1 ini kan diperlukan nanti sampai dengan 28 hari paling enggak untuk bisa memantau secara terus-menerus. Kemudian fase 2 juga kurang lebih diperlukan hal yang sama, dan baru kemudian kalau hasil semuanya bagus, kemudian BPOM mengizinkan untuk tahap berikutnya, tentu kami akan siap untuk melangkah ke tahap-tahap selanjutnya. Baik. Artinya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk nanti masuk di tahap ketiga, betul Prof ya? Ada beberapa overlapping gitu yang bisa kita lakukan, sehingga mungkin tahap 3 bisa kita lakukan di bulan-bulan April lah ya, di bulan-bulan April kita sudah bisa melakukan itu. Untuk saat mudah-mudahan, mohon doanya. Baik, untuk saat ini apa proses untuk sukarelawan, karena pada tahap pertama ini ada 90 sukarelawan yang sudah tercatat, lalu nanti di tahap 2 koreksi bila saya salah, bila ada sukarelawan yang sudah mendaftar ada 405 orang. Seperti apa karakteristik ataupun persyaratan yang harus dilalui menjadi sukarelawan? Jadi yang pertama tentu kita sudah lama membuka, gitu kan, mengumpulkan termasuk pembuka pendaftaran untuk para sukarelawan. Dan alhamdulillah untuk fase 1 dan fase 2 relawan-relawannya sudah tersedia. Tentu mereka juga dalam prosesnya masih harus kita screening lagi. Oleh karena itu kami masih sangat berharap untuk kawan-kawan masyarakat, rakyat yang belum mendapatkan vaksin sama sekali untuk bisa mendaftarkan, dan kemudian akan kami screening apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Karena bisa jadi misalnya dari 90 orang itu dipastikan tidak semuanya memenuhi persyaratan, sehingga kita harus mengambil lagi relawan-relawan yang lainnya sehingga 90 itu akan terpenuhi, misalnya begitu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa tentu sebagaimana arahan dan atau standar yang diberikan oleh BPOM, persyaratan utamanya adalah bahwa pelaksanaan uji klinis ini harus bersifat inklusif. Kemudian usianya di atas 18 tahun dan tentu tidak mempunyai komorbid yang memberatkan atau yang berakibat tertentu untuk bisa dilaksanakan proses vaksinasi ini. Baik. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa ini yang juga menurut saya menjadi tantangan tersendiri bagi kami, relawannya harus belum pernah divaksin sama sekali, atau dalam bahasa kita namanya naif, gitu kan. Nah ini yang menurut saya menjadi tantangan tersendiri. Kami berharap agar kawan-kawan media termasuk Kompas TV bisa menyebarluaskan ke masyarakat agar yang belum mendapatkan vaksin bisa menjadi relawan dalam uji klinis tahap 1, 2, dan 3 ini. Kami ingin sampaikan bahwa karena ini sudah mendapatkan PPUK dari BPOM, tentu berbagai macam hal sudah dipertimbangkan oleh BPOM, termasuk aspek keamanan dan lain-lainnya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kalau ada masyarakat yang selama ini mungkin meragukan soal keyakinan, kehalalan, dan lain-lain, vaksin yang kita kembangkan ini sudah dilihat, diteliti, dan diverifikasi oleh MUI, dan kemudian juga mendapatkan sertifikat halal. Sehingga mohon tidak ragu-ragu lagi bagi kawan-kawan semuanya yang belum divaksin untuk bisa menjadi relawan. Insya Allah ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Betul.
Betul, ini menjadi tantangan karena masyarakat tentu yang belum divaksin dapat menjadi sukarelawan, terutama untuk vaksin merah putih buatan anak negeri. Dan untuk seperti perbedaannya seperti apa, Prof, terkait dengan vaksin merah putih ini? Karena kita tahu bahwa sekarang ada Omikron dan kita juga berharap tidak ada mutasi, namun kemungkinan akan terjadi mutasi-mutasi lainnya dari virus corona ini. Apakah ini juga telah disiapkan untuk mengantisipasi mutasi-mutasi lanjutan dari virus corona? Jadi proses untuk diuji klinis ini kan bersifat bertahap. Tentu itu nanti akan bisa kita lihat dan kita lakukan di fase-fase berikutnya. Fase 1 umumnya adalah kita ingin melihat aspek keamanan khususnya dari vaksin yang kita hasilkan. Kemudian fase 2 akan ada tujuan apa lagi, nanti fase 3 akan sangat tergantung pada hasil fase 1 dan 2. Tentu saja berbagai macam proses penelitian lanjutan kita lakukan, tetapi yang tidak kalah pentingnya menurut pendapat kami adalah kami mengembangkan inactivated virus ini, yakni pendekatan dalam vaksin kami, itu dengan menggunakan virus yang murni strain Indonesia dan dibuat dari kelompok atau generasi beta, gitu kan, sehingga kemungkinan untuk bisa menjangkau alfa, delta, dan lain-lain itu menjadi secara teoritis ini cukup menjanjikan bagi kami. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa menyampaikan apapun karena sangat tergantung nanti pada hasil uji klinis fase 1, 2, dan 3. Untuk saat ini, apakah sudah ada perkiraan terkait dengan harga dari vaksin merah putih ini, Pak? Waduh, ini perbedaan intinya dari vaksin-vaksin yang ada. Ya dari hitung-hitungan awal dengan kawan-kawan di Biotis mungkin kurang lebih di $5 lah ya, kurang lebih. Betul, karena tapi ini masih harga yang sangat-sangat kasar dan menurut saya ini akan menjadi vaksin termurah gitu, karena mekanisme dan persyaratan untuk penyimpanan dan lain-lain menjadi tidak terlalu ribet dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain. Ya, Prof, ini juga yang kemarin menarik dari pernyataan Menkes bahwa vaksin merah putih ini juga dapat dijadikan vaksinasi bagi anak-anak terutama usia 3 hingga 6 tahun. Lalu seperti apa gambarannya, Prof? Jadi lagi-lagi ini nanti akan sangat tergantung pada hasil di fase 3. Dan baik, artinya fase 3 itu nanti akan dikembangkan dari hasil 1 dan 2. Kalau kemudian hasil 1 dan 2 setelah dinilai oleh BPOM memungkinkan untuk bisa di fase 3 itu dimanfaatkan misalnya untuk anak dan lain-lain, tentu kami menunggu arahan lebih lanjut dari BPOM bagaimana fase 3 ini nanti akan dibuat. Tetapi Pak Menkes menyampaikan bahwa ini semata-mata lebih karena ceruk atau potensi yang harus kita lakukan itu adalah ada di umur 3 sampai dengan 6 tahun yang selama ini belum ada vaksinnya. Kalau untuk 6 tahun ke atas, 18 tahun ke atas itu kan vaksinnya sudah meluber di Indonesia. Betul. Oleh karena itu tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk bisa menyiapkan itu dan lagi-lagi ini akan sangat tergantung pada hasil dari uji klinis yang kita lakukan. Harapan kita, sekali lagi harapannya sih begitu. Kami juga berharap agar ini bisa dimanfaatkan untuk anak, bisa dimanfaatkan untuk booster dan lain-lain. Tetapi yang menentukan nanti adalah di kawan-kawan BPOM setelah melihat dan mengetahui hasil dari seluruh proses ini yang datanya tentu akan kita sampaikan pada BPOM saja, bukan pada yang lainnya. Baik, terakhir ini Pak, untuk perakiraan bahwa fase ketiga dapat dilakukan bulan April bila tahap 1 dan keduanya lancar, artinya untuk distribusi di masyarakat bisa dilakukan pertengahan 2022 ini ya, Prof? Perkiraan kita begitu, di schedule yang kami buat, di rancangan yang kami buat, kira-kira di Juli itu akan sudah bisa di Juli ya? Di Juli itu akan sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Tentu kami sangat berharap mudah-mudahan fase 1, 2, dan 3 berjalan lancar dan itu tentu
support dari kawan-kawan media kan juga sangat berpengaruh. Dukungan dari masyarakat dan rakyat Indonesia juga sangat menentukan untuk bisa menjadi relawan-relawan. Paling tidak, selebihnya tentu tetap mendoakan dan mendukung kami. Inilah vaksin produksi anak bangsa, mulai A sampai dengan Z-nya, mulai dari pengembangannya sampai dengan nanti produksi dan distribusinya ke seluruh masyarakat Indonesia. Baik, kita harapkan proses yang dilakukan dari tahap pertama, kedua, hingga ketiga nanti dan hingga didistribusikan bagi masyarakat, terutama vaksinasi bagi anak usia 3-6 tahun ini dapat dilakukan. Terus upaya mencari sukarelawan terutama bagi usia 18 tahun dan juga tidak memiliki komorbid dan yang terpenting belum memiliki atau belum tervaksinasi COVID-19 sama sekali. Terima kasih Prof. Muhammad Nasih, Sama-sama. Rektor Terima kasih juga. Universitas Airlangga telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.